angka itu kan terlihat jelas, tapi makna itu bisa hilang gitu loh. Nah, sebagai seorang software engineer, eh ya ini kita sesama software engineer ya, misalnya teman-teman yang nonton juga software engineer, kita tuh tahu gitu kan, semakin kita menyederhanakan sistem, ya semakin mudah gitu ya buat digunakan sama masyarakat, sama para usernya gitu ya. Tapi di saat yang sama ya tentunya semakin banyak realitas yang mau nggak mau harus dibuang, ya kan? Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang, saya Humble and keep the excitement full lagi newbie Intel. Dan di video kali ini kita kembali ke salah satu series dari channel saya, itu adalah ilmu dalam teknologi. Dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman tuh ngobrol tentang data. Jadi gini teman-teman, tentunya kita udah menyadari ya semuanya kalau kita tuh hidup di era data gitu kan. Bahkan kita tuh hidup di zaman yang dimana orang tuh merasa benar, merasa pintar gitu kan ketika dia punya data. Nah, bahkan gini ya, setiap keputusan itu kan dibuat berdasarkan data gitu. Terus kayak bisnis itu juga pakai data. Teknologi dibangun atas data gitu kan. Dan hidup kita ya seringkali itu ditentukan dari data gitu kan. Dan kebanyakan dari masyarakat itu percaya kalau data itu tuh objektif gitu loh. Data itu netral gitu kan. Dan ya data itu tidak berpihak lah, gampangnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya itu ada masalah di situ gitu loh. Karena data itu dia tidak pernah benar-benar netral gitu loh. Dan yang lebih berbahaya, kita tuh sudah membangun seluruh sistem, bahkan sistem teknologi gitu kan, di atas asumsi itu tadi gitu, kalau data itu netral. Jadi ini bukan sekedar masalah teknis ya, tapi ya ini masalah cara kita memahami realitas. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama tuh gini teman-teman. Tentunya kita udah sering ya lihat orang debat gitu, entah secara langsung ataupun di suatu media gitu kan. Dan misalnya orang debatnya ada dua gitu, terus dua-duanya tuh bawa data gitu kan. Dan dua-duanya itu ngerasa paling benar gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Ya tentunya itu bukan kebetulan gitu ya. Dalam ilmu statistik ada istilah namanya sampling bias. Maksudnya apa? Jadi gini, sampling bias itu adalah kondisi ketika ya proses pengambilan asumsi itu menghasilkan ya data yang tidak merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Jadi kenapa seperti itu? Yaitu karena adanya ketidakseimbangan dalam pemilihan datanya gitu loh. Nah, sederhananya apa? Sederhananya adalah kita tuh cuma ngelihat sebagian kecil aja dari realitas gitu ya. Lalu akhirnya tuh kita menganggap yaitu sebagai suatu keseluruhan. Nah, itu maksudnya seperti itu ya sederhananya. Jadi gini teman-teman, yang kita lihat sebagai data itu seringkali tuh hanya bagian yang sempat kita lihat aja lah, gampangnya seperti itu. Misalnya nih ya, kalau misalkan kita tanya mungkin ke 100 orang yang sukses gitu kan, apakah kerja keras itu penting, misalnya kita tanya seperti itu. Ya mungkin mostly akan bilang iya gitu misalnya ya. Terus akhirnya kita menyimpulkan gitu kan, oh berarti kerja keras sama dengan sukses gitu kan. Padahal ya mungkin kita nggak pernah nih bertanya ke ribuan orang yang dia itu misalnya ya juga udah kerja keras gitu kan, tapi ya gagal juga gitu loh. Nah itu yang secara statistik disebut sebagai ya selection effect. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ya kesimpulan yang kita buat itu gambarnya itu menjadi bias lah, gambarnya seperti itu. Karena apa? Karena data yang kita analisis itu tuh cuma berasal dari bagian tertentu yang terpilih. Poinnya di situ ya. Sementara bagian yang lain dari populasinya itu kan nggak pernah masuk ke dalam pengamatan. Nah itu maksudnya sih selection effect tadi. Sederhananya tuh ya kita tuh cuma ngelihat bagian yang muncul aja gitu loh. Dan akhirnya tuh kita juga ya mengabaikan gitu ya bagian yang tidak terlihat. Agak poinnya di situ ya teman-teman ya. Nah dalam dunia teknologi ya itu bukan sekedar teori gitu kan, itu kejadian setiap hari. Jadi gini, kayak misalnya seorang software engineer gitu ya, seperti saya itu kan, tuh ngebangun sistem gitu. Nah, mostly itu kita nggak pernah betul-betul melihat semua data user gitu kan. Yang sering kita lihat tuh cuma ya yang aktif gitu kan, yang menghasilkan data, yang terbaca di dalam sistem gitu ya.
Yang diem aja itu ya nggak masuk data gitu kan. Yang udah pergi ya udah lebih nggak masuk lagi gitu loh. Jadi ya misalnya dalam dunia pengembangan ya software gitu kan, terus misalnya berkata berdasarkan data user kita tuh seperti ini bla 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 gitu ya. Ya yang sebenarnya dikatakan tuh adalah berdasarkan sebagian kecil user yang sempat diukur. Nah, sebenarnya poinnya di situ gitu loh. Jadi ini tuh sebenarnya bukan kesalahan individu ya, sebenarnya bukan kesalahan individu. Ini tuh ya sifat dasar dari sistem berbasis data aja. Jadi masalahnya itu bukan datanya salah, tapi ya masalahnya itu kita memilih data yang pengen kita lihat. Nah, yang selanjutnya tuh gini teman-teman. Ini saya yakin sering terjadi ya. Kita tuh sering ngerasa kalau sesuatu udah jadi angka ya, itu tuh berarti udah pasti benar gitu loh. Jadi kayak angka-angka ini terasa objektif gitu kan, terlihat pasti, tidak emosional gitu ya. Padahal ya namanya angka itu kan tidak pernah benar-benar menjelaskan kenyataan gitu loh. Angka itu cuma ya gampangnya itu menceritakan lah, angka itu cuma menceritakan versi tertentu dari realitas. Jadi misalnya gini ya, dalam computer science itu tuh disebut sebagai abstraction gitu ya. Jadi abstraction itu ya adalah proses menyederhanakan sistem lah yang dia itu kompleks itu kan dengan cara ya menghilangkan detail-detail tertentu gitu loh, dan akhirnya itu cuma ya fokus dan menyisakan ya aspek yang relevan aja untuk tujuan tertentu. Poinnya di situ. Nah, sederhananya gimana? Sederhananya itu adalah ya kita tuh menyederhanakan dunia gitu loh supaya kita tuh bisa memahaminya gitu kan. Jadi setiap penyederhanaan ya tentunya kan selalu mengorbankan sesuatu, di situ poinnya. Dan kalau saya ya sebagai seorang software engineer, ya ini tuh bukan sekedar konsep gitu ya. Itu tuh adalah ya fondasi dari semua sistem yang kita bangun, sistem yang kita pakai sekarang gitu. Jadi kayak misalnya setiap API gitu ya, setiap API itu kan ya dia tuh juga abstraction gitu ya. Terus juga setiap database query itu juga abstraction. Terus juga ya setiap angka lah, setiap angka yang kita lihat ya itu cuma hasil dari abstraction aja gitu loh. Jadi kita tuh tidak pernah ya bekerja dengan kenyataan secara langsung gitu loh. Kita tuh selalu bekerja dengan ya versi yang sudah disederhanakan itu tadi, sudah dalam abstraction itu gitu loh. Dan dalam prosesnya itu ya ada satu hal yang sering dilupakan, itu adalah ya information loss. Maksudnya gimana? Information loss itu adalah hilangnya sebagian informasi gitu ya. Ketika suatu sistem itu sistem yang kompleks itu tuh disederhanakan gitu loh menjadi representasi yang lebih kecil. Artinya apa? Artinya itu setiap kali kita menyederhanakan sesuatu hal, ya ada bagian dari realitasnya tuh yang hilang lah. Poinnya di situ ya. Ya misalnya gini ya, misalnya kita ngelihat orang gitu online gitu ya di aplikasi media sosial misalnya. Di situ kan berarti secara data kita bisa baca itu aktif gitu ya. Tapi kan yang nggak kelihatan itu ya dari data tuh nggak akan bilang, oh ini orangnya lagi galau gitu, orang lagi kesepian gitu. Datanya nggak sampai situ gitu loh. Jadi ya cuma bilang dia online gitu kan. Mungkin misalnya di platform itu tuh membagikan juga aktivitinya gitu kan. Nah di aktivitinya itu berarti kita bisa lihat misalnya, oh dia itu lagi melakukan sesuatu atau dia sering melakukan sesuatu. Nah misalnya seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu di situ, mungkin dia melakukan sesuatu itu basicnya kenapa gitu kan ya, datanya cuma seperti itu aja. Jadi gampangannya gini lah ya, angka itu kan terlihat jelas tapi makna itu bisa hilang gitu loh. Nah sebagai seorang software engineer, jadi kita sesama software engineer ya, misalnya teman-teman yang nonton juga software engineer, kita tuh tahu gitu kan, semakin kita menyederhanakan sistem ya semakin mudah gitu ya buat digunakan sama masyarakat, sama para usernya gitu ya. Tapi di saat yang sama ya tentunya semakin banyak realitas yang mau nggak mau harus dibuang ya kan. Jadi misalkan ya ketika seorang itu berkata ini berdasarkan data ya, gampangannya seperti itu ya. Yang sebenarnya dikatakan itu adalah ya ini berdasarkan versi realitas yang sudah disederhanakan oleh sistem. Poinnya di situ. Jadi ketika kita itu percaya ya percaya data sepenuhnya gitu ya. Ya yang kita percaya itu sebenarnya ya sekedar versi cerita yang sudah disederhanakan aja. Nah selanjutnya tuh menurut saya ini adalah hal yang cukup berbahaya ya teman-teman ya. Jadi gini, data dia itu kan tidak hanya ngebantu kita memahami sesuatu gitu loh. Data itu juga bisa buat kita itu terlalu percaya diri bahwa kalau kita itu udah benar gitu loh. Bahkan ya data itu bisa ngebuat orang yang sebenarnya salah
itu terlihat sangat meyakinkan gitu loh. Dalam keilmuannya itu disebut sebagai ya correlation versus causation. Maksudnya gimana? Jadi gini, correlation itu kan adalah hubungan statistik ya antara dua variabel yang berubah bersamaan. Sementara kan kalau causation itu kan ya hubungan sebab akibat gitu loh, di mana satu variabel itu secara langsung ya mempengaruhi variabel lainnya. Nah, kalau kita sederhanakan, gampangnya yuk, hanya karena dua hal yang terjadi bersamaan, ya bukan berarti itu tuh saling sebab akibat gitu loh. Gampangannya seperti itu ya. Jadi, gampangannya bersamaan itu bukan berarti saling menyebabkan. Poinnya di situ ya teman-teman ya. Tapi kan masalahnya gini teman-teman. Namanya manusia, itu kan umumnya nggak nyaman kalau dia tuh nggak tahu sebab gitu loh. Akhirnya tuh ya jadinya tuh cenderung memaksakan hubungannya gitu loh. Contoh sederhana tuh misalnya gini ya. Misalnya gini, ada orang sering bangun pagi terus kan. Nah, dia tuh banyak sukses gitu dari orang-orang yang sering bangun pagi. Lalu akhirnya muncul kesimpulan, oh bangun pagi itu berarti bikin sukses gitu kan. Nah, terus gimana dengan orang-orang yang misalnya dia tuh kerja remote di perusahaan Amerika, dia tinggal di Indonesia gitu loh. Itu kan bisa banget, dia tidurnya pagi tapi kerjanya tengah malam. Tapi ya sukses-sukses aja gitu kan. Padahal itu kan gini ya, bisa jadi orang yang kita lihat sukses, itu tuh dia tuh punya banyak tanggung jawab yang akhirnya tuh mereka mau nggak mau harus bangun pagi gitu loh. Bukan sebaliknya gitu ya. Tapi karena ada data, ya kita merasa ini sudah terbukti gitu loh, seringnya itu seperti itu. Padahal kan ya belum tentu ya gitu. Nah, dalam statistik yang lebih lanjut, ya ini tuh masuk ke dalam masalah ya yang menurut keyakinan saya itu lebih besar lagi, itu adalah statistik inference gitu loh. Maksudnya apa? Jadi gini, statistik inference itu adalah proses menarik kesimpulan tentang hubungan ataupun pola gitu ya, berdasarkan ya data yang terbatas aja gitu loh. Artinya apa? Artinya itu ya banyak orang yang mencoba menarasikan lah, kita bisa sebut menarasikan apa yang sebenarnya terjadi hanya dari potongan-potongan data yang dipunyain aja gitu loh ya, bukan dari keseluruhan populasi data. Nah, disitulah masalah itu muncul teman-teman. Jadi gini, kita tuh sering melihat hal seperti ini itu di ruang publik. Dan kalau teman-teman ngikutin berita gitu ya, ini sering banget terjadi belum lama inilah, beberapa waktu belakangan ini gitu loh di TV gitu kan. Jadi gini kan, di ruang publik tuh ada nih yang kita lihat orang tuh dia bawa data gitu kan. Terus dia menyajikan itu dengan percaya diri gitu. Dan ya terdengar cukup meyakinkan gitu kan. Padahal tapi kalau kita lihat lebih dalam, ya datanya tuh mungkin benar. Tapi kan kesimpulannya itu seringnya nggak relevan gitu loh. Atau bahkan keliru gitu loh. Jadi itu yang sering, sering nggak kita sadarin lah. Data yang benar itu tuh tidak menjamin kesimpulan yang benar. Di situ poinnya. Jadi ya orangnya itu yang sering terjadi di publik gitu kan. Orang itu sering dia tuh tidak memberi penjelasan, tapi itu sekedar yang menyusun narasi dari potongan fakta gitu loh. Ini sering terjadi gitu. Nah, dalam dunia teknologi, kejadian seperti itu tuh ya terjadi setiap hari gitu loh. Jadi, ketika misalnya kita tuh menjalankan A/B testing, ketika kita melihat angka-angka naik di dashboard, dan juga misalnya kita melihat ya behavior dari user itu berubah, kebanyakan di situ kita langsung bertanya gitu loh. Ini kenapa sih? Apa sih sebabnya gitu kan? Dan seringkali ya kita akhirnya menjawabnya terlalu cepat gitu loh berdasarkan potongan fakta aja. Karena ya itu tadi ya, sistem itu memberi kita angka gitu loh ya. Jadi kita merasa sistem juga memberi kita jawaban. Padahal ya tidak tentu seperti itu gitu loh. Jadi gini, data itu hanya menunjukkan pola gitu ya, bukan alasan gitu loh. Dan mungkin gini, ini alasan kenapa banyak keputusan itu terlihat berbasis data, tapi ya tetap salah. Nah, selanjutnya tuh ini teman-teman, banyak dari kita gitu ya dalam masyarakat itu merasa ingin percaya gitu kalau data itu netral gitu, data tidak berpihak, dan juga ya data itu tidak punya kepentingan gitu kan. Data itu cuma menunjukkan fakta gitu loh. Tapi ada satu kenyataan yang sebenarnya mungkin tidak nyaman gitu ya, yaitu adalah data itu tuh kan dia tuh dibuat sama manusia. Di situ poinnya. Jadi ya manusia sendiri kan tidak pernah netral gitu ya. Sederhananya gimana? Sederhananya itu adalah ya cara kita melihat realitas itu tuh akan mempengaruhi data yang kita hasilkan. Poinnya di situ. Jadi sebenarnya tuh gini ya, tidak ada data tanpa sudut pandang gitu loh. Setiap data tuh ada perspektifnya.
Jadi apa yang kita anggap penting itu kita ukur gitu kan. Tapi yang kita anggap nggak penting itu kan tidak kita pedulikan, ya kita abaikan, sering kan seperti itu. Nah dalam dunia teknologi ini tuh tidak hanya terjadi pada manusia gitu, tapi juga terjadi pada sistem. Kayak misalnya ya pada pemodelan AI, terus juga ya algoritma rekomendasi misalnya yang ada di media sosial dan marketplace, terus juga ya bahkan di sistem scoring gitu loh. Semuanya itu kan yang tadi saya sebut dalam sistem itu kan belajar dari data. Tapi kan sekali lagi, data itu sendiri dibentuk oleh manusia gitu loh. Jadi ketika misalnya sistem itu terlihat objektif, sebenarnya ya nggak gitu. Sebenarnya itu dia itu cuma mewakili cara berpikir manusia yang ada di baliknya gitu loh, di balik data-data itu gitu. Ya kalau datanya itu bias, ya berarti kan kesimpulannya juga bisa bias gitu loh. Terus juga misalnya datanya itu perspektifnya sempit, ya hasilnya kan juga sempit gitu ya teman-teman ya. Poinnya di situ. Dan ya sebenarnya di situ masalah utamanya gitu loh. Kita tuh gambarnya kita tidak hanya mempercayai data gitu ya. Kita tuh juga mempercayai sistem. Seringnya kan di situ. Yang sebenarnya sistem itu ya dibangun ya di atas data-data itu sendiri gitu kan. Jadi misalnya orang bilang ini berdasarkan data ya, kembali ke contoh itu lagi. Kita tuh harus mulai bertanya gitu loh. Ini data dari perspektif mana nih? Dari sudut pandang siapa gitu kan. Itu perlu banget kita tanyakan. Dan dalam filsafat pengetahuan itu menyentuh satu pertanyaan yang cukup mendasar ya, yaitu adalah apakah yang kita lihat itu benar-benar kenyataan gitu loh, atau ya sekedar hanya cara kita memandang ya realitas yang ada gitu loh. Jadi gini teman-teman, karena kan gini ya, setiap kali kita tuh bilang ini berdasarkan data, ya yang sebenarnya kita katakan itu adalah ya ini berdasarkan cara tertentu dalam melihat dunia. Kira-kira seperti itu poinnya. Jadi ya seperti yang tadi saya udah sampaikan gitu kan, data itu kan tidak pernah benar-benar netral gitu ya. Yang ada itu ya cuma sudut pandang yang terlihat netral gitu loh. Padahal ya nggak gitu juga gitu kan. Dan mungkin ya itu alasan ya kenapa di dunia yang penuh data ini sekarang, ya kita justru semakin sering beda pendapat dan sering berantem gitu loh. Nah tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi, kita bisa bertanya gitu kan. Jadi data itu nggak penting gitu ya, nggak juga gitu ya. Data itu tetap penting. Data itu ya tetap menjadi fondasi dari hampir semua teknologi hari ini. Tapi mungkin gini ya, yang sebenarnya bermasalah itu bukan dari datanya itu sendiri gitu loh, tapi cara orangnya memahaminya gitu, cara kita memahami data-data itu gitu loh. Jadi kita tuh sering lupa gitu ya, kalau ya data itu kan selalu dipilih. Terus juga ya data itu ya tadi selalu disederhanakan gitu ya. Terus juga ya data itu bahkan ya sering disalahpahami gitu loh, dan data selalu membawa sudut pandang, di situ poinnya. Tapi ya itu tadi, kita tuh jarang gitu loh memperlakukan data itu seperti itu, tapi kita lebih sering memperlakukannya ya seolah-olah ya itu emang udah kebenarannya aja gitu loh. Jadi mungkin itu sebabnya kita tidak menggunakan data untuk mencari kebenaran gitu loh. Tapi ya seringnya tuh buat apa ya gambarnya itu untuk memperkuat apa yang udah kita percayai gitu loh. Confirmation bias lah gambarnya seperti itu. Dan ya di situ tadi ya itu yang jadi masalah gitu loh. Karena di dunia yang penuh data ini sekarang, kita tuh tidak kekurangan informasi ya. Tentunya teman-teman udah menyadari hal ini gitu kan. Yang kita kekurangannya dia cara berpikir yang benar tentang informasi itu sendiri. Jadi ya lain kali, misalnya ketika kita mendengar ada kata-kata ini berdasarkan data, ya mungkin pertanyaan yang lebih penting itu bukan apakah datanya benar, tapi yang lebih penting adalah ya data ini menceritakan versi realitas yang mana nih. Nah, di situ yang harusnya kita pertanyakan. Karena gini ya teman-teman, pada akhirnya ya seperti yang tadi saya udah singgung, data itu tidak pernah benar-benar netral. Yang ada itu ya cuma ya cara kita memilih untuk memahaminya gitu loh. Jadi ya kira-kira itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.